Wabarakatuh. Saya Izzati Istiharoh, NIM 441800027. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai strategi pengelolaan limbah cangkang kerang hijau Pernaviridis yang berkelanjutan dengan studi kasus Desa Ketapang, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang. Sebagai tugas akhir dari mata kuliah Permodelan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, kelas paralel 2. Outline presentasi pada kali ini yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan, latar belakang. Usaha perebusan kerang hijau sebagai sumber perputaran ekonomi di Desa Ketapang, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, berdampak kepada peningkatan jumlah timbulan limbah cangkang kerang. Rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan anggaran, teknologi, dan fasilitas pengelolaan, limbah cangkang kerang masih menjadi masalah yang serius dan mengancam kebersihan serta kesehatan lingkungan. Melalui konsep sirkular ekonomi, dapat dirumuskan strategi pengelolaan limbah cangkang kerang hijau yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Bagaimana strategi pengembangan pengelolaan limbah cangkang kerang di Desa Ketapang, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang? Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis strategi pengembangan pengelolaan limbah cangkang kerang di Desa Ketapang, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Lokasi dan waktu penelitian yaitu di Desa Ketapang, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, dilaksanakan pada Desember 2021 sampai selesai. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu jenis data kuantitatif dan data kualitatif. Sumber data yang digunakan ada data primer dan data sekunder. Metode pengambilan sampel. Yang pertama yaitu purposive random sampling, dan selanjutnya yaitu satu key person, di mana itu saya sendiri. Dan yang terakhir ada metode analisis menggunakan software Expert Choice Flash. Berikut adalah matriks metode analisis data, di mana dengan tujuan penelitian menentukan pengembangan pengelolaan limbah cangkang kerang hijau yang berkelanjutan, variabel yang diukur adalah data penilaian para pakar terkait strategi pengembangan pengelolaan limbah cangkang kerang hijau. Jenis data adalah data primer, sumber data melalui wawancara pakar yang memahami pengelolaan sampah dan terlibat dalam pengelolaan limbah cangkang kerang. Langsung, metode analisis data yang digunakan yaitu Analytical Hierarchy Process atau AHP. Analytical Hierarchy Process atau AHP merupakan metode untuk penentuan strategi atau kebijakan, di mana metode ini memiliki keunggulan dan dapat menjelaskan proses pengambilan keputusan sehingga mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Selain itu, dengan penggunaan AHP ini, pengambilan keputusan yang kompleks dan rumit dapat diuraikan menjadi yang lebih sederhana. Berikut adalah langkah-langkah metode AHP dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu penyusunan hierarki. Di sini ada tujuannya yaitu strategi pengembangan pengelolaan limbah cangkang kerang hijau berkelanjutan. Untuk kriterianya ada 3 yaitu ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Untuk alternatifnya ada 5. Dan yang selanjutnya setelah penyusunan hierarki ada penilaian setiap level hierarki yang bisa dilihat pada tabel, di mana nilai 1 yaitu memberikan keterangan faktor vertikal sama penting dengan faktor horizontal, dan seterusnya. Setelah penilaian setiap level hierarki, langkah selanjutnya yaitu penentuan prioritas, di mana pada proses ini membuat matriks perbandingan berpasangan pada setiap level kriteria dan alternatif yang telah disusun. Dalam AHP ada yang namanya konsistensi logis. Menurut Marimin et al. 2011 menjelaskan nilai rasio konsistensi maksimal yaitu 10% atau 0,1. Hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu analisis strategi pengembangan pengelolaan limbah cangkang kerang hijau yang berkelanjutan. Analisis strategi pengembangan pengelolaan limbah cangkang kerang hijau yang berkelanjutan menggunakan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process dengan menyusun tujuan, kriteria, dan alternatif. Analisis proses hierarki pada penelitian ini memiliki 3 kriteria dan 5 alternatif untuk mencapai satu tujuan, yaitu strategi pengembangan pengelolaan limbah cangkang kerang hijau yang berkelanjutan. Hasil berupa prioritas pengelolaan
limbah cangkang kerang hijau yang berkelanjutan pada level kriteria pada level kriteria dan alternatif dapat dilihat pada gambar 1, di mana untuk level kriteria ekonomi bernilai 0,114, untuk sosial 0,405, untuk kelembagaan 0,481. Pada level alternatif, untuk alternatif pertama, yaitu meningkatkan akses informasi mengenai pengelolaan limbah cangkang kerang bernilai 0,268. Alternatif kedua, meningkatkan peraturan pengelolaan limbah cangkang kerang sebesar 0,91. Alternatif ketiga, yaitu meningkatkan kuantitas maupun kualitas pengelolaan limbah cangkang kerang bernilai 0,131. Untuk alternatif keempat, meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan limbah cangkang kerang, yaitu sebesar 0,369. Dan untuk alternatif yang terakhir, yaitu melakukan pengembangan usaha sirkular ekonomi yang memiliki nilai sebesar 0,140. Nah, dalam hal ini, untuk level alternatif, dipilih alternatif keempat sebagai alternatif prioritas, yaitu meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan limbah cangkang kerang hijau yang memiliki nilai terbesar, yaitu 0,369. Dan untuk level kriteria yang dipilih prioritas, yaitu kelembagaan sebesar 0,481. Selanjutnya yaitu ada hasil penilaian perbandingan berpasangan Parwis compression pada level kriteria, di mana penelitian pada level kriteria mengharuskan pakar menilai kriteria mana yang menjadi prioritas berdasarkan hierarki yang sudah dibangun. Pada level kriteria yang sudah disusun terdiri dari ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Adapun berikut hasil wawancara pakar pada level kriteria dapat dilihat pada gambar 2. Dari gambar 2 menunjukkan bahwasanya level kriteria yang menjadi prioritas yaitu kelembagaan yang memiliki nilai terbesar, yaitu 0,481. Nah, selanjutnya yaitu hasil penilaian perbandingan berpasangan Parwis compression pada level alternatif. Berdasarkan hierarki yang sudah dibangun, selanjutnya dalam penentuan strategi pengembangan pengelolaan limbah cangkang kerang hijau yang berkelanjutan, diperoleh kombinasi hasil penilaian perbandingan pakar pada level alternatif. Berikut adalah hasil wawancara pakar pada level alternatif dapat dilihat pada gambar 3. Pada gambar 3 menjelaskan bahwasanya pada level alternatif yang menjadi pilihan prioritas yaitu meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan limbah cangkang kerang hijau yang berkelanjutan yang memiliki nilai tertinggi atau nilai yang terbesar, yaitu 0,369. Sehingga berikut adalah hasil strategi pengelolaan limbah cangkang kerang hijau yang berkelanjutan. Hasil pengelolaan berdasarkan hierarki yang telah dibangun untuk mencapai strategi pengelolaan limbah cangkang kerang hijau yang berkelanjutan, terdapat prioritas kriteria yaitu kelembagaan dan 3 prioritas alternatif yaitu meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan limbah cangkang kerang hijau, meningkatkan akses informasi mengenai pengelolaan limbah cangkang kerang hijau, dan melakukan pengembangan usaha sirkular ekonomi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pakar dan olah data menggunakan software Expert Choice Glass, strategi untuk mencapai tujuan pun dapat disimpulkan. Untuk langkah awal dalam mencapai pengelolaan limbah cangkang kerang hijau yang berkelanjutan di Desa Ketapang, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melalui pendekatan kelembagaan sebagai kriteria prioritas, di mana keberlanjutan pengembangan pengelolaan limbah cangkang kerang hijau bergantung pada internal pengelolaan limbah yang menjalankan program-programnya. Dan yang kedua yaitu peningkatan pemahaman mengenai pengelolaan limbah cangkang kerang hijau sebagai alternatif prioritas. Yang dimaksud pemahaman mengenai pengelolaan limbah cangkang kerang hijau adalah meningkatkan pengetahuan yang dimiliki tentang pengelolaan limbah organik atau yang pada penelitian ini yaitu limbah cangkang kerang hijau itu tersendiri dengan baik dan benar. Hal itu menjadi penting sebagai dasar dalam melaksanakan program pemanfaatan yang ada dan akan berkelanjutan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.